Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian. Jadi saya pikir sudah lama sekali saya memaparkan tentang kelistrikan di Indonesia, khususnya pada PLN, dan banyak teman-teman yang kemudian menanyakan, ya itu peta permasalahannya seperti itu, tapi kemudian bagaimana untuk selanjutnya. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya selaku pimpinan dari Masyarakat Konsumen Listrik Indonesia yang sebutannya adalah Presiden MKLI, dengan ini menyampaikan kepada teman-teman PLN dan juga outsourcing untuk mempersiapkan mogok nasional untuk mengatasi ini semua. Jadi untuk melengkapi latar belakang semua itu perlu saya sampaikan demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi riwayatnya ya bangsa Indonesia ini bahwa Belanda menjajah Indonesia itu sampai 350 tahun. Mengapa sampai demikian? Karena selama ini ya kita sendiri yang salah. Kita bangsa Indonesia ini lembek, tidak memiliki karakter, dan kemudian ya inlander, sehingga Belanda itu menjajah sampai 350 tahun. Ini pun kemudian kita sadari bersama, kita rasakan bersama menghadapi permasalahan sekarang itu demikian. Jadi ya inilah karakter kita. Kalau yang satu memberontak, yang lain menusuk dari belakang. Ada Trunojoyo, ada Mangkurat IV. Yang satu ingin merdeka, yang lain malah bekerja sama dengan Belanda. Berkarakter demikian ternyata subur sampai sekarang. Sekarang ini bahkan banyak oknum pejabat yang mestinya melindungi kelistrikan di Indonesia, tapi malah memanfaatkan jabatannya untuk menginjak-injak PLN, kemudian bekerja sama dengan investor asing dan asing. Mereka membangun pembangkit listrik swasta yang disebut Independent Power Producer banyak sekali, dan sekarang sudah menguasai sampai 90%. Mereka yang mengambil keuntungan dan rakyat sekarang yang terancam. Jadi saya lengkapi aja peta permasalahan. Selama ini kita memang gagap dalam melihat peta permasalahan. Saya ceritakan agak ke belakang saja. Saat ada program letter of intent dari PLN bernama The Power Sector Restructuring Program sekitar tahun 2000-an, di lingkungan PLN saat itu semuanya mendukung program itu. Padahal program itu adalah privatisasi PLN yang secara tahu pasti, tetapi programnya adalah kemudian untuk menjual pembangkit, untuk menjual retail, kemudian untuk menyewakan transmisi dan distribusi. PLN-nya hilang. Itu The Power Sector Restructuring Program. Untuk Jawa Bali kemudian diserahkan ke swasta, luar Jawa diserahkan kepada Pemda. Itulah program dari The Power Sector Restructuring Program saat itu. Yang saat itu asingnya belum ada, yang ada baru asing, yaitu IMF, EDB, dan WIB. Namun sekarang ini dengan adanya kebangkitan Freemasonry, di mana komunis dan kapitalis bersatu, mereka bekerja sama. Program dari IMF yang lama dihidupkan, dan ya negara tetangga kita dari utara sana yang menyerbu saat ini, tidak hanya dengan kekuatan modal, tetapi juga dengan kekuatan tenaga kerja asingnya. Nah, seperti itu. Jadi yang terjadi saat ini adalah itu semua berjalan. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 pada tanggal 15 Desember 2004 kita batalkan di Mahkamah Konstitusi, yaitu undang-undang yang menjual aset-aset PLN itu, pembangkit dan retail, kita batalkan. Tetapi kemudian dihidupkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Sama naskah akademiknya, yaitu The Power Sector Restructuring Program. Itu pun kemudian oleh adik-adik kami Serikat Pekerja PLN dibatalkan lagi pasal-pasal unbundlingnya. Jadi unbundling itu adalah keberadaan pembangkit-pembangkit swasta yang kemudian berbisnis di Jawa Bali ini saat ini terutama
tetapi dengan memanfaatkan atau memakai atau menjajah transmisi PLN. Ini yang nggak boleh. Jadi unbundling itu kalau pembangkit swasta, Independent Power Producer (IPP), itu mereka menggunakan transmisi dan distribusinya PLN. Itu yang tidak boleh, itu yang dinamakan unbundling. Tetapi kalau mereka membangun pembangkit swasta sendiri, berdiri sendiri, kemudian membangun transmisi sendiri, membangun distribusi sendiri, dan mencari pangsa pasar konsumen sendiri, ya itu dibolehkan. Dibolehkan. Yang seperti itu bukan unbundling vertikal namanya, dipersilakan. Tetapi yang terjadi saat ini, terutama di Jawa Bali, adalah pembangkit, mereka membangun pembangkit, tetapi mereka tidak mau membangun transmisi, distribusi. Maunya mereka membangun, kemudian memanfaatkan transmisi dan distribusi, dan merampok konsumennya PLN. Ini yang terjadi. Mengapa mereka bisa begitu? Karena di backup, karena didukung oleh para oknum jabat yang kemudian menanamkan saham di perusahaan-perusahaan asing dan asing ini. Kemudian ya PLN nggak berani. Hei PLN, mana transmisimu, mana distribusimu, mau tak pakai? Itu konsumenmu juga mau tak gunakan, atau intinya ya dirampok. Nah itu PLN nggak berani. Inilah yang terjadi. Jadi dengan demikian, karena seperti itu konsepnya, saat ini Jawa Bali itu sudah MBMS, sudah multi buyer, multi seller system, sudah mekanisme pasar bebas. Yang terjadi itu seperti itu. Dari seminar secara Zoom pada tanggal 22 Juli 2010 yang lalu dengan keynote speech Bapak Zidane Marsudi, teman-teman dari Indonesia Power dan PJB membongkar fakta bahwa pembangkit PLN yang dipakai di Jawa Bali saat ini hanya 10%. Itu pun karena terpaksa, karena dipaksa, yaitu untuk menjaga kestabilan daripada frekuensi listrik dan juga untuk kebutuhan beban puncak. Itu aja. Tidak lebih dari 3.000 megawatt dari 30.000 yang mestinya dibutuhkan seluruh Jawa Bali ini. Artinya yang 27.000 megawatt ini adalah asing dan asing. Seperti itu. Dengan kondisi seperti itu, maka dalam program Power Sector Restructuring Program atau PSRP tadi dinamakan multi buyer, multi seller system secara internasional seperti itu. Tetapi ini fakta yang seperti ini tidak terungkap. Yang dibicarakan oleh Direktur Utama PLN dan Komisi 6, Komisi 7 DPR RI hanya angka-angka yang mengatakan, waduh, ini PLN sekarang menurunkan target keuntungan sekian persen. Kemudian proyek 35.000 megawatt yang jelas-jelas sudah melanggar konstitusi itu pun digaung-gaungkan lagi. Artinya bahwa pelanggaran konstitusi sekarang ini dengan membolehkan adanya multi buyer multi seller, dengan membolehkan adanya operasional pembangkit swasta ini sudah melanggar konstitusi, sudah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111/PUU strip 13 Romawi /2015. Seperti itu kejadiannya. Jadi karena pelanggaran konstitusi, karena para pejabat ini, para pemangku kepentingan ini tidak menghiraukan konstitusi, terjadilah seperti ini. Dan saat ini sebenarnya pemerintah itu untuk 2020 ini sudah mengeluarkan subsidi kelistrikan. Saya sebut subsidi kelistrikan, bukan subsidi ke PLN. Karena PLN dalam hal ini hanya menyalurkan subsidi saja, yaitu sebesar 150 triliun sampai akhir Desember nanti. Ini ada data-datanya. Jadi data-datanya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Selama ini saya punya data-data tersebar antara 2015 dan 2019. Selama ini, sebelum terjadi mekanisme pasar bebas, sebelum Jawa Bali dikuasai oleh asing dan asing, ini ada data tahun 2015 ya, bahwa saat itu pemerintah mengeluarkan subsidi untuk PLN adalah 56,5 triliun
tahun 2015, subsidi pemerintah kepada PLN. Kemudian tahun 2018, subsidi pemerintah kepada PLN adalah 48,101 triliun. Itu 2018. Dan tahun kemarin, itu pemerintah memberikan subsidi kepada PLN adalah 51,711 triliun. Itu kemarin sampai 2019. Tetapi kemudian saat RDP tahun 2020 sekarang kita bicarakan. Di tahun 2020 ini di mana kemudian pembangkit PLN tersingkir, kemudian retailnya oleh oknum direktur utama PLN saat itu sudah dijual ke 9 naga, ya seperti SCBD itu, SCBD, Meikarta, kemudian Central Park itu dijual ke swasta secara bulk, secara gelondongan. Kemudian untuk eceran dijual kepada pabrik-pabrik token. Maka dengan adanya kondisi itu, pembangkitnya sudah semuanya asing dan asing, swasta asing-asing, kemudian retailnya pun sudah dijual oleh oknum direktur utama saat itu. Maka yang terjadi di Jawa Bali ini adalah mekanisme pasar bebas, MBMS, multi buyer, multi seller, yang saat itu pernah digaungkan di tahun 2000-an, tetapi sekarang diumpet-umpetin lagi. Nah itu seperti itu faktanya. Jadi yang saya sebutkan tadi, 2015, 2018, 2019 itu rata-rata hanya 50 triliun. Nah sekarang ini kita dapat data pada saat direktur utama itu saat itu RDP atau rapat dengar pendapat dengan Komisi 7, maka dia mengatakan ya ini dimuat di dalam kata data.com 17 Juni 2020. RDP PLN dengan Komisi 7 DPR mengatakan bahwa PLN saat itu kuartal 1 2020 Januari sampai Maret adalah 38,88 triliun. Defisit. Kalau PLN defisit kan bukan berarti karyawan PLN atau direksinya yang nombokin, tetapi pasti pemerintah. Artinya pemerintah sudah mengeluarkan uang 38,88 triliun pada kuartal pertama 2020. Ini sesuai kata data.com 17 Juni. Kemudian dari seminar Zoom di kalangan IPB oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tanggal 1 Juli 2020 dikatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan anggaran 61,8 triliun untuk April sampai September 2020. Itu Sri Mulyani bicara seperti itu. Kemudian pada pertengahan Juli itu pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor sekian, saya lupa nyatetnya, itu dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN itu sebesar 5 triliun. Artinya kalau dari Januari, dari data-data di media ini kita jumlahkan dari Januari sampai akhir September ini, maka pemerintah telah mengeluarkan atau telah menganggarkan uang untuk subsidi PLN itu adalah 106 triliun. Tuh, apakah itu betul-betul subsidi ke PLN? 106 triliun baru sampai September, Bapak Ibu sekalian. Sementara tahun yang lalu itu subsidi PLN, subsidi pemerintah PLN adalah 51,711 triliun. Sebelumnya malah kurang dari itu. Dulu rata-rata 50 triliun, sekarang sampai September saja sudah 106 triliun. Artinya itu bukan subsidi ke PLN, tetapi subsidi kepada kelistrikan di Indonesia, di mana PLN hanya menyalurkan saja, hanya jadi juru bayarnya saja. Artinya ini semua untuk nombokin kelistrikan yang dioperasikan oleh asing dan asing tadi. 106 triliun. Nah kemudian pada sekitar awal Agustus ya, awal Agustus atau pertengahan Agustus ya sekitar itu, Kementerian ESDM mengumumkan bahwa pemerintah akan menurunkan tarif listrik rata-rata 25%. Nah kalau itu kemudian kita hitung secara linear sampai akhir Desember, maka ditemukan angka 150 triliun.
Artinya tahun ini pemerintah menutup nombokin kelistrikan di seluruh Indonesia ini adalah 150 triliun rupiah, atau 3 kali lipat dari subsidi ke PLN. Biasanya subsidi ke PLN itu hanya sekitar 50 triliun, setahun ini sudah 150 triliun. Ini data-data yang ada demikian ini kita catat dari RDP, rapat dengar pendapat Direktur Utama PLN dengan Komisi 7. Ini secara terpencar seperti ini. Tapi kan kemudian yang tersebar di masyarakat adalah penggalan-penggalan berita yang nggak nyambung. Ada yang memberitakan masalah utang 500 triliun lah. Ya memang itu fakta bener. Iya, karena itu hanya untuk membangun transmisi. Setelah itu diserahkan ke asing dan asing tadi. PLN hanya dikerjain aja, suruh bangun transmisi, biayanya 500 triliun. Kemudian berita-berita, PLN membeli dari katakanlah Bimasena sekian megawatt, dari Jawa 7 sekian megawatt, dari Segara Prima sekian megawatt, dari Python Energy sekian megawatt. Ini berita-berita yang kalau kita kumpulkan hanya mosaik yang kita tidak bisa menyimpulkan. Tetapi poin besarnya kalau kita simpulkan berita-berita yang nyebar itu dengan teliti, maka tahun yang lalu rata-rata ke PLN hanya 50 triliun, tetapi saat ini sudah 150 triliun karena nombokin, nutupin kelistrikan yang dioperasikan oleh asing dan asing itu. Lah mengapa demikian? Ya karena inilah terjadinya privatisasi di Indonesia. The Power Sector Restructuring Program atau konsepnya para pemberi hutang untuk mendiktekan kelistrikan di negara-negara berkembang itu agar negara-negara itu tidak boleh menangani pelayanan publik berupa listrik lagi. Intinya seperti itu. Seperti Filipina terakhir. Filipina itu tahun 2007, saat itu ini program ini diterapkan di sana, kemudian membuat undang-undangnya seperti sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 yang kita batalkan di MK itu. Di sana nggak ada yang berani batalkan. Wah, itu Arroyo betul-betul berpengaruh besar di sana, dan dia sendiri sebenarnya menjadi pemain daripada kartel listrik itu ternyata. Jadi ada naskah akademik The Power Sector Restructuring Program kemudian dijadikan undang-undang, kalau di Filipina langsung dilaksanakan. PLN-nya Filipina yang namanya National Power Corporation atau NAPOCOR itu tahun 2006 sampai 2007 dijual habis secara sepotong-sepotong. Pembangkitnya ke General Electric, ke Siemens, ke EDF, kemudian transmisinya ke Areva, ke ABB, kemudian distribusinya ke Mitsubishi, ke Marubeni, dan seterusnya. Retailnya diborong oleh Arroyo CS di dalam negeri Filipina. Itu yang namanya NAPOCOR langsung bubar. Setelah bubar, akhir 2007, akhirnya listrik di sana rata-rata naik 4 kali lipat. Karena tidak ada subsidi pemerintah lagi. Saat itu kemudian pemerintah lepas tangan, Arroyo turun dari presiden di 2010, langsung ikut bisnis listrik di sana. Itu yang terjadi di Filipina. Gamblang. Track record atau road map-nya itu gamblang kalau di Filipina. Nah di Indonesia sama sebenarnya, ada program The Power Sector Restructuring Program, ya, pertama kali ditandatangani dulu letter of intent, setelah letter of intent kemudian perubahan amandemen Undang-Undang Dasar, kemudian ada ini tadi program The Power Sector Restructuring Program, kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 agar PLN menjual pembangkit dan retail, tetapi kita hajar di MK batal. Nah ini akhirnya ketahuan bahwa kemudian ada program dari eksternal yang akan membubarin PLN. Jadi di dalam letter of intent tadi itu memang yang namanya negara-negara yang dikasih utang ini tidak boleh mengoperasikan perusahaan negara pelayanan publik seperti PLN, nggak boleh, dan harus diswastakan. Itu memang sudah dari sononya. Lah kalau sekarang ini mulai 2014 itu saya waktu itu optimis, wah ini bagus nih.
ada presiden yang kemudian platformnya adalah nawacita. Nawacita itu setelah kita pelajari, itu adalah kehadiran negara dalam poin-poinnya itu. Kehadiran negara itu artinya etatisme. Nggak beda dengan founding fathers kita tahun 45. Kehadiran negara, mengapa Indonesia saat itu waktu diproklamirkan? Agar negara hadir di tengah rakyat. Bukan negara Belanda, tapi negara Indonesia hadir di tengah rakyat. Kemudian ada pasal 33 ayat 2, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Maka tanggal 27 Oktober 1945, Mr. Kasman Singodimedjo, seorang menteri yang berasal dari Masumi saat itu, dengan getolnya itu kemudian mengkoordinir karyawan listrik pribumi, kemudian memaksa yang namanya perusahaan-perusahaan listrik Belanda itu yang namanya Ogen, Anim, GBO, NGM, Ebalon, dan sebagainya dipaksa diserahkan kepada Bung Karno ya saat itu sebagai Presiden RI dan ditandatangani dinasionalisasi. Artinya nasionalisasi listrik dari perusahaan-perusahaan Belanda menjadi PLN itu adalah ya founding father sebenarnya. Ya, yang memang terdiri dari Bung Karno, Bung Hatta, Pak Muhammad Nasir, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Mr. Kasman Singodimedjo, artinya dari golongan nasionalis dan golongan Islam ini saat itu bersatu, kemudian menasionalisasi listrik itu menjadi PLN. Saat itu seperti itu. Lah, waktu itu dinasionalisasi, sekarang mau diinternasionalisasi. Ini kan berarti saat ini para pemimpin kita itu tidak punya visi. Ya alhamdulillah 2014 saya optimis, wah ini ada nawacita ini. Programnya adalah menghadirkan negara di tengah rakyat. Kehadiran negara di tengah rakyat bukan untuk ngacak-acak, tetapi untuk kemudian menyelamatkan. Nah sekarang ini memang diselamatkan, tetapi dalam arti cari hutangan ke luar negeri untuk mensubsidi rakyat, harga listrik memang tetap murah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan, sekarang ini faktanya sebenarnya, terutama Jawa Bali, itu sebenarnya sudah di tangan asing dan asing. Pembangkitnya itu 90% dikuasai mereka. Transmisi dan distribusinya sudah disewa oleh mereka. Retail itu Direktur Utama PLN tahun berapa itu malah menjualnya ke Taipan 9 Naga, sehingga SCBD yang semacam itu ya, SCBD kemudian Central Park dan Meikarta, dan itu yang saya tahu yang di luar itu pasti lebih banyak lagi. Sudah seperti itu, artinya sudah pasar bebas, liberal. Artinya kalau ini tidak digrab oleh pemerintah, tidak ditutup oleh pemerintah, saat ini sebenarnya kita kayak Filipina. Sudah sekitar 3.500 sampai 4.000 rupiah per KWH. Artinya mestinya kita ini bayar listrik bulanan itu sudah antara 3 sampai 4 kali lipat. Tapi ditutup, nutupnya pun saya yakin pakai utang. Itu masalahnya. Artinya kalau kemudian strategi nutup utang ini sampai 2024 nanti hanya untuk kemudian menyelamatkan rezim, untuk PLN saja sudah 750 triliun sampai 2024 lagi. Tambahan utangnya apalagi yang lain. Nah, ini bagaimana ujungnya? Ini seperti bom waktu. Ini seperti bom waktu. Jadi sekarang apa? Oh, jalan keluarnya atau strategi keluarnya? Apa usaha kita sebagai rakyat? Ini saya minta ya kepada teman-teman PLN dan juga outsourcing itu menyiapkan apa ya dengan suatu aksi atau gerakan mogok nasional hanya lewat ini. Strateginya bagaimana? Anda ini yang selama ini tidak bersatu, tolonglah. Kita ini sudah terancam. Kalau tahun depan ya Januari sampai ke sana itu kemudian tidak ada suatu aksi,
Dan pemerintah tidak bisa mengutang lagi. Saya yakin tahun depan kita akan mengalami nasib seperti Filipina, yaitu tarif listrik 4 kali lipat tahun depan. Nah, kalau dapat utang, ya itu utang terus sampai 2024, ya sampai 250 triliun lah utang itu. Ini bom waktu. Ini satu-satunya jalan kita hanya bisa melepaskan dari ini kalau kemudian listrik swasta itu bisa kita nasionalisir. Itu satu-satunya jalan. Kalau itu tidak, berarti dimulai dari PLN, maka NKRI ini akan bubar. Strateginya adalah, ya saya minta teman-teman dari PLN maupun outsourcing, ya selama ini Anda, saya yakin dipecah belah oleh oknum-oknum yang ingin menguasai PLN. Saat itu Anda ya dengan suatu grup tertentu RDP ke Komisi 9 DPR RI dan didatangkan direktur utama, dijanjikan yang muluk-muluk. Itu apa? Supaya Anda dari outsourcing ini membenci PLN, bukan membenci oknum yang mencetuskan, yang kemudian menjanjikan hal-hal yang muluk-muluk itu. Tapi Anda ini malah kemudian membenci PLN. Karyawan PLN-nya sendiri dinina-bobokkan dengan segala fasilitas sehingga membandingkan. Oh iya, memang keadaannya enak ini. Inilah yang saya katakan inlander, gagap membaca peta permasalahan, sama dengan zaman penjajahan dulu. Para founding fathers teriak-teriak merdeka, ayo merdeka, ayo merdeka. Banyak orang-orang, banyak raja-raja kecil yang udah nggak usah merdeka. Enak di bawah Belanda kok, nggak usah merdeka. Sekarang ini pun seperti itu yang terjadi. Ya, mohonlah teman-teman ini ingat, Anda kepada jasa founding fathers ya, yang telah susah payah memerdekakan Indonesia, susah payah menasionalisasi aset. Jangan kemudian hanya gara-gara hal-hal yang sepele-sepele, ecek-ecek, ada-ada tidak bersatu. Saya minta ada-ada bersatu, kemudian lakukan mogok nasional. Strateginya adalah pertama, ada-ada ini. Jadi kami ini memiliki suatu organisasi Masyarakat Konsumen Listrik Indonesia MKLI. Silakan jadikan ini sebagai meeting point. Bukan kami ingin mengkoordinir, tidak. Jadikan ini meeting point, semacam ruangan untuk berkumpul Anda semua, untuk bicara strategi. Silakan semua pimpinan ngumpul di situ, bicarakan. Yang penting nanti Anda ini kemudian, di sini kan ada pelanggaran konstitusi, yaitu unbundling tadi. Pelanggaran konstitusi yaitu pelanggaran terhadap putusan MK. Saya ulangi lagi, putusan MK nomor 111 garis miring PUU strip 13 Romawi strip 2015 itu dilanggar mereka. Ini yang Anda class action. Jadi pembangkit swasta itu keberadaannya itu melanggar class action. Kemudian ada menteri ya yang kemudian menyuruh PLN tidak mengelola pembangkit berkali-kali. Ada di Tempo 14 Desember 2019, ada di kuliah umum di Ritz-Carlton tanggal 26 Januari, ada di koran semacam Jawa Pos tanggal 16 Mei. Saya punya datanya semua, itu bisa Anda jadikan bahan untuk pengadilan class action. PPN-nya di class action, menterinya class action, kemudian direktur utama yang saat itu menjual retail ke para Taipan Sebelah Naga itu perkarakan juga, class action juga. Jadi jelas pada saat ini class action, kemudian di pengadilan negeri saat hakim kemudian membacakan putusannya itu, Anda semua harus siap. Kalau hakim kemudian tidak sesuai tuntutan Anda, maka Anda siap mogok secara nasional. Kapan? Bagaimana strateginya? Mogok adalah suatu hal yang syah, bukan melanggar konstitusi. Dan ini untuk membela hak konstitusi kita. Ini hanya satu-satunya jalan seperti itu, ya. Kemudian untuk memanfaatkan MKLI sebagai meeting point, saya ada kontak person. Silahkan dicatat. Yang pertama, Saudara Sunan Tumenggung. Ini Ketua Dewan Pimpinan Wilayah MKLI Riau. Nomornya 0813 7850 9666. Saya ulangi, Saudara Sunan Temenggung
nomor 0813 7850 9666 atau 6-nya 4 kali. Ini dia yang bersangkutan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah MKLI Riau. Yang kedua, Saudara Sugeng Riyadi. Ini Ketua Dewan Pimpinan Wilayah MKLI Jawa Timur. Nomor HP-nya 0852 3594 2398. Saya ulangi, Sugeng Riyadi, nomor HP 0852 3594 2398. Itu silakan ada berhubungan itu untuk memanfaatkan pos kami ya, untuk anggap aja ini sebagai meeting point, titik berkumpul. Silakan ada nggak usah pakai pimpinan. Yang penting nanti pada saat melakukan mogok harus ada tiup fluid. Itu niup fluidnya harus dilakukan di depan Metro TV atau TV Ban atau RCTI atau SCTV atau semua, atau siaran pers. Tanggal berapa mogok bareng itu satu orang memang. Kalau itu kan nggak bisa bareng-bareng, satu orang tunjuk sebagai perwakilan untuk melakukan, untuk tiup fluid. Nah, ini diharapkan yang niup fluid ini, yang mengumumkan ini juga bisa memberikan penjelasan seperti yang saya sampaikan tadi semua. Jadi lebih baik ya, lebih baik bangkit melawan daripada diam ditindas, nasib tidak jelas. Allahu Akbar, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.